Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wahyuni dan teman saya. Nama saya Amelia Fatmasika. Di sini kami ingin menjelaskan tentang metode pembelajaran kooperatif. Nah, apa sih metode pembelajaran kooperatif itu? Yuk disimak. Mungkin bagi sebagian orang masih belum mengetahui apa sih metode pembelajaran kooperatif itu. Nah, daripada kita bingung, yuk kita cari tahu tentang metode pembelajaran kooperatif pada anak usia dini. Metode pembelajaran kooperatif pada anak usia dini. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dengan cara membagi kelompok dalam proses pembelajaran. Ini adalah contoh metode pembelajaran tanpa menggunakan metode kooperatif. Metode ini sering kita jumpai di sekolah-sekolah pada umumnya. Dan ini adalah contoh metode pembelajaran kooperatif, di mana guru akan membagi beberapa anak menjadi beberapa kelompok belajar. Ada beberapa model pembelajaran kooperatif yang dapat digunakan oleh tenaga pendidik sebagai berikut. 1. Tipe STAD atau Students Team Achievement Division. Tipe ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan kawan-kawannya dari Universitas Johns Hopkins. Tipe ini digunakan untuk mengajarkan informasi akademik baru kepada peserta didik setiap minggu, baik melalui penyajian verbal maupun tertulis. Peserta didik di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 atau 5 anggota kelompok. Yang kedua, tipe Jigsaw. Tipe ini dikembangkan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawannya dari Universitas Texas dan kemudian diadaptasi oleh Selvin dan kawan-kawannya. Kelebihan strategi ini adalah dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam belajar dan sekaligus mengajarkan kepada orang lain. Yang ketiga, tipe JI atau Group Investigation. Dasar-dasar tipe JI dirancang oleh Herbert Talen. Selanjutnya diperluas dan diperbaiki oleh Saran dan kawan-kawannya dari Universitas Tel Aviv. Tipe ini sering dipandang sebagai tipe yang paling kompleks dan paling sulit untuk dilaksanakan dalam pembelajaran kooperatif dibandingkan dengan tipe STAD dan Jigsaw. Tipe JI melibatkan peserta didik sejak perencanaan, baik dari menentukan topik maupun cara untuk mempelajarinya melalui investigasi. Tipe yang keempat ada tipe Think, Pair, Share. Tipe ini dikembangkan oleh Frank Lehman dan kawan-kawannya dari Universitas Maryland. Tipe ini memberikan para peserta didik waktu untuk berpikir dan merespon serta saling bantu satu sama lain. Yang selanjutnya, yaitu yang kelima, ada tipe Numbered Head Together. Tipe ini dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1993 dengan melibatkan para peserta didik dalam mereview bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau memeriksa pemahaman mereka mengenai isi pelajaran tersebut. Tipe yang keenam, Teams Games Tournament atau TGT. Teams Games Tournament atau TGT merupakan salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan. Aktivitas belajar dalam model ini adalah permainan yang memungkinkan siswa belajar lebih rileks, di samping menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. B. Landasan teori model pembelajaran kooperatif. 1. Teori pembelajaran konstruktivistik. Konstruktivistik merupakan aliran filsafat pengetahuan yang berpendapat bahwa pengetahuan merupakan hasil konstruksi dari orang yang sedang belajar. Setiap orang membentuk pengetahuannya sendiri. 2. Teori motivasi Slavin.
Menurut teori motivasi yang dikemukakan oleh Slavin, bahwa motivasi belajar pada pembelajaran kooperatif terutama difokuskan pada penghargaan dan struktur tujuan tempat peserta didik beraktivitas. 3. Teori belajar asosiasi dan insek. Teori belajar asosiasi dan insek merupakan teori yang dijadikan landasan model pembelajaran kooperatif. Beberapa tokoh yang mengembangkan teori asosiasi di antaranya adalah Thorndike mempelajari asosiasi pada binatang, Pavlov mengadakan eksperimen mengenai refleks, Ebbinghaus mempelajari ingatan verbal, Kohler mempelajari cara binatang memecahkan masalah. Prosedur pelaksanaan model pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim Dalam Trianto, terdapat 6 tahapan dalam pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. 1. Guru menyampaikan tujuan pelajaran dan memotivasi siswa belajar. 2. Guru menyajikan informasi kepada siswa. 3. Guru menjelaskan kepada siswa bagaimana cara membentuk kelompok belajar. 4. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. 5. Guru mengevaluasi hasil belajar dari setiap kelompok. 6. Guru menghargai setiap hasil dan usaha siswa. Keunggulan model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. A. Siswa tidak terlalu bergantung pada guru. B. Mengembangkan kemampuan siswa dalam mengungkapkan ide dengan kata-kata dan membandingkannya dengan ide orang lain. C. Menumbuhkan sikap respek pada orang lain. D. Meningkatkan rasa tanggung jawab siswa dalam belajar. E. Meningkatkan prestasi akademik dan kemampuan sosial. F. Mengembangkan kemampuan untuk menguji ide dan menerima umpan balik. G. Mengubah pembelajaran abstrak menjadi nyata. H. Meningkatkan motivasi dan rangsangan untuk berpikir. Kelemahan pembelajaran kooperatif sebagai berikut. A. Guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang, baik tenaga, waktu, dan pikiran. B. Diskusi kelompok rentan didominasi oleh satu anak saja. Hal ini mengakibatkan siswa yang lain menjadi pasif. C. Memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengerti filosofi sistem pembelajaran kooperatif. D. Tanpa adanya peer teaching yang efektif, bisa jadi cara belajar kooperatif membuat siswa tidak memahami apa yang seharusnya dipahami. E. Penilaian yang diberikan didasarkan pada hasil kelompok. F. Keberhasilan sistem pembelajaran kooperatif dalam mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang cukup lama. G. Kemampuan bekerja sama merupakan kemampuan yang sangat penting untuk siswa, akan tetapi banyak aktivitas dalam kehidupan yang hanya didasarkan kepada kemampuan secara individual. Kesimpulan. Setiap model pembelajaran memiliki kelemahan dan kelebihan yang menyertainya. Pemilihan model pembelajaran yang tepat dan variatif akan berdampak pada kenyamanan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar mereka. Salah satu model pembelajaran yang cocok untuk anak usia dini yang mampu meningkatkan keaktifan dan rasa percaya diri peserta didik adalah model pembelajaran kooperatif, yaitu suatu model pembelajaran yang berbentuk kelompok-kelompok kecil yang memungkinkan adanya kerjasama antar siswa dalam memahami materi pelajaran. Demikianlah presentasi dari kelompok 10 tentang metode pembelajaran kooperatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.